Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, kata beliau, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan wa hal awadaka illa hasanan. Kata beliau, jika Anda tidak mampu berbaik sangka kepada Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya yang luhur, setidak-tidaknya berbaik sangkalah kepada Allah atas perlakuan Allah kepada Anda. Bukankah selalu Allah mengulurkan kebaikan-kebaikan kepada Anda? Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad an-nabiyyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi waj'alna ya Allah bis-salati alaihi minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah rahmatal abrar. Sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an menyatakan di dalam kitab Al-Hikamnya, kata beliau, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan wa hal awadaka illa hasanan. Kata beliau, jika Anda tidak mampu berbaik sangka kepada Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya yang luhur, setidak-tidaknya berbaik sangkalah kepada Allah atas perlakuan Allah kepada Anda.
Bukankah selalu Allah mengulurkan kebaikan-kebaikan kepada Anda? Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, amat sangat luhur sifat-sifatnya. Dia maha kuasa, Dia maha berkehendak, maha melihat, maha mendengar segala rintihan dan doa-doa hambanya. Namun ada kalanya tidak terjangkau oleh kita yang awam kemahabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketinggian dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kata Ibnu Athaillah, paling tidak kita harus renungi perlakuan Allah kepada kita, agar supaya mudah mencerna perlakuan Allah. Ada orang kaya raya lewat di jalanan, melihat seekor kucing yang sedang sakit. Mengeong-ngeong itu kucing, akhirnya diambil sama orang kaya tersebut. Itu kucing dirawat, diobati, dibawa ke dokter hewan, dikasih makan pagi, siang, malam, dan tumbuhlah itu kucing menjadi sehat kembali. Setelah besar itu kucing, ternyata kucing itu mengotori rumahnya, kasurnya dikencingin, ruang tamunya diberakin. Marahlah orang kaya tersebut, sampai akhirnya terkenal dia membunuh kucing. Ketika diadili di peradilan, si orang kaya itu terbukti bersalah mematikan kucing. Dia berdalih karena kucing ini ketemu di jalanan, lunglai, sakit, kedinginan, saya urus. Lalu kemudian pas udah besar dan sehat, bukannya nolongin saya, terima kasih, tapi malah kencingin kasur saya. Sang hakim menangis. Tangisan itu menyadarkan kita bersama, kita itu dulunya kayak kucing itu, tidak punya apa-apa, lahir tidak ada baju yang kita bawa, lahir tidak ada duit, barang seperak pun yang ada pada diri kita. Tapi hari ini baju ada di rumah, kendaraan biar kata second ada, masih makan sampai hari ini. Bukankah itu adalah perlakuan yang luar biasa dari Allah kepada kita, yang dulunya kita bukan siapa-siapa, yang dulunya kita enggak punya apa-apa. Coba renungi betapa Allah maha baik memperlakukan kita. Dikasih makan oleh Allah, diurus kita oleh Allah, tapi setelah kita punya segalanya, ibadah kurang mau, baca Quran kurang mau, baca sholawat kurang mau. Lalu siapa kita? Apakah kita mau seperti nasibnya kayak kucing yang akan digebuk karena kurang mengerti berterima kasih kepada yang telah baik kepada kita? Apakah kita harus terus memperpanjang keluhan dalam hidup ini?
tanpa melihat nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukankah kita tidur bangun sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri? Bukankah ini adalah nikmat dari Allah? Maukah kita dikasih duit 10 miliar lalu kemudian mandi dimandiin? Tentu kita tidak mau. Lalu mengapa kita lebih mengedepankan keluhan demi keluhan dalam hidup, kurang melihat perlakuan Allah kepada kita? Karenanya Ibnu Athaillah bilang, kalau Anda nggak bisa menjangkau Tuhan dengan kemahabaikannya, sifat-sifatnya, Rahman, Rahimnya, paling tidak renungilah di awal tahun ini betapa baiknya Allah kepada kita. Bila ada saudara orang punya anjing, dikasih makan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam 3 bulan saja, yakin itu anjing akan nurut kepada yang ngasih makan. Kenapa? Karena mengerti balas budi. Kata tuh anjing, ini orang sudah baik kepada saya, ini orang sudah open kepada saya dikasih makan pagi, siang, malam, sudah sewajarnya saya nurut sama dia. Dipanggil nyamperin tuh anjing, disuruh berhenti. Kenapa? Karena mengerti balas budi. Dan kita bukan anjing, saudara. Kita muslim, manusia yang diberi akal oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Kita renungi di awal tahun ini sudah berapa bulan Allah kasih makan kita. Bukankah sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun sampai ini hari? Ada yang sudah 70 tahun dikasih makan sama Allah, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Kalau kita lihat anak-anak yang di luar, ada yang 10 tahun. Kita yang di dalam ada yang 70 tahun. Bila anjing 3 bulan doang kasih makan nurut sama yang ngasih makan, kudunya juga kita yang sudah bertahun-tahun dikasih makan sama Allah, kudu banyak terima kasihnya sama Allah, kudu banyak ibadahnya kepada Allah. Maka saudara, fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika. Berbaik sangkalah sama Allah atas perlakuan Allah kepada Anda. Bukankah kebaikan demi kebaikan selalu diberikan kepada kita? Mengapa satu ujian yang hari ini, bulan ini menimpa kepada kita, melupakan nikmat-nikmat yang lain? Bukankah mata kita dua? Jangan ujian saja yang dilihat, tapi kebaikan Allah banyak yang diberikan kepada kita, yang kita tidak boleh berhenti untuk mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam satu sisi ada satu kesulitan pada kita, mungkin usaha kita ada yang menurun, tapi bukankah istri kita sehat, anak kita sehat? Itu juga nikmat dari Allah. Ada yang usahanya maju, keluarganya masuk ICU, bukankah itu uang diberikan buat dokter? Kita harus lihat panjang lebar nikmat-nikmat Allah supaya kita mengerti berterima kasih kepada Allah. Jangan memperbanyak keluhan. Bila kita dengar dolar naik, maka mestinya kita naikin juga ibadahnya. Salat duhanya yang tadinya 2 rakaat jadi 4 atau bahkan 12. Tahajudnya naik supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rasakan oksigen sampai hari ini gratis. Banyak orang yang di ICU sampai detik ini. Bukankah uang demi uang dibuang demi kesehatan? Maka tidak layak sebagai hamba kita tidak berterima kasih kepada Allah. Kita harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya Allah atas berbagai kebaikan, supaya tidak muncul iblis dalam hati kita yang mendorong untuk banyak mengeluh dalam hidup ini. Keluhan meski sedikit melegakan perasaan, tapi tidak merubah keadaan.
Tapi rasa syukur atas nikmat yang diberikan, Allah udah janji, la in syakartum la azidannakum. Anda bersyukur, aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Karenanya mari kita renungi perlakuan Allah kepada kita. Berapa kalau kita beli oksigen? Berapa kalau kita cuci darah? Berapa duit yang harus kita buang untuk ini, untuk itu? Bukankah Allah begitu baik kepada kita? Tidak layak sebagai muslim memperbanyak keluhan, tapi seharusnya seorang hamba memperbanyak bersyukur atas perlakuan Allah yang begitu luar biasa. Padahal kita ibadah masih bermalas-malasan, padahal kita malam juga ngorok terus, tapi kebaikan Allah begitu luar biasa kepada kita. Ayyuhal ibad, mari kita renungi nikmat-nikmat Allah sehingga kita memperbanyak kesyukuran kepada Allah, yang dengan syukur itu Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik, ma'unah, sehingga hari-hari kita ke depan lebih memperbanyak kesyukuran dibanding memperbanyak keluhan. Mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dengan keadaan yang terindah, husnul khotimah, husnul khotimah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, muqallibil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali daril bawar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar makhtalafal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wa tahhiru nufusakum wa jawarihakum wa qulubakum minadh-dhunubi wal athami wal awzar wa aksiru fi ayyamikum wa layalikum minas salati wassalami ala sayyidil abrar. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azzim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajmain
minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma kshif an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya mufarrij karbil makrubin, farrij anna humumana wa humumana bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa atba'i sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ij'alna jami'an min ummati sayyidina Muhammad. Ij'alna jami'an min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Imla fi qulubina mahabbata sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah.